Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang berada di atas nikmat yang sangat agung. Tidak semua manusia mendapatkan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Sekali lagi, ini di atas nikmat yang sangat agung. Tidak semua manusia mendapatkan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Bahkan mungkin yang sudah hadir di kota ini pun mungkin ada yang belum bisa melaksanakan seperti yang kita sedang laksanakan sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, sifat dari nikmat wajib kita syukuri. Karena kalau nikmat tidak disyukuri, nikmat itu akan segera pergi meninggalkan kita. Namun apabila nikmat tersebut kita syukuri, maka nikmat tersebut akan senantiasa ada, bahkan akan Allah tambah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku amat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini merupakan hari kedua atau subuh kedua kita berada di kota Nabi, di kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah beberapa sholat wajib kita dapat laksanakan di sini. Alhamdulillah. Terus hadirkan niat, terus mantapkan niat, terus kokohkan niat. Kami ulangi, terus hadirkan niat, terus mantapkan niat, terus kokohkan niat. Karena niat ini sulit kita jaga. Bisa jadi awalnya kita datang dari Indonesia untuk beribadah, sampai di kota Nabi ganti niatnya. Bukan beribadah kepada Allah, malah kita ingin memamerkan apa yang sedang kita lakukan. Tetap jaga niat. Ibadah kita ini tergantung dengan dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk Nabi. Kalau kita sesuai petunjuk Nabi namun tidak ikhlas, maka ibadah tersebut tidak diterima. Atau ibadahnya ikhlas namun tidak sesuai petunjuk juga tidak diterima. Maka mari teguhkan tekad kita, bulatkan niat kita, mantapkan lagi niat kita, bahwasanya kita datang jauh-jauh menempuh jarak yang tidak pendek, sangat jauh. Ya, di dalam pesawat saja Jakarta ke sini 10 jam lebih. Belum lagi persiapannya, belum lagi yang lainnya, belum lagi biayanya. Jangan sampai biaya, pengorbanan, waktu, energi, tenaga, ya, udah ingat tetangga ini ya. Tenaga kita yang sudah kita kerahkan sia-sia karena kita tidak memiliki niat yang kuat, niat yang mantap, niat yang ikhlas. Maka Bapak Ibu sekalian, terus hadirkan niat itu. Mungkin sekarang fisik kita berubah karena telah disampaikan ini kan lagi pancarobaya Bapak Ibu, perubahan. Tadi saja di dalam masjid itu ada lomba batuk. Gitu. Itu salah satu tanda. Itu salah satu alarm bagi kita untuk makin banyak berdoa. Yang mempunyai jiwa kita ini Allah, yang mampu menyehatkan Allah, yang mampu membuat kita sakit Allah. Maka minta kepada Tuhan yang memiliki kesehatan. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Wahai zat Tuhannya segala manusia,
sembuhkan segala penyakit. Engkau adalah penyembuh segala penyakit. Tidak ada yang kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mulai merasa greges, doa sama Allah yang pertama. Yang kedua, ngambil sebabnya. Makannya jangan ditinggal, jangan sampai telat. Konsumsi buah, kalau ada vitamin, minum vitaminnya. Ya, kalau tidak ada vitamin bisa dibeli. Di sini ada farmasi, beli. Ya, vitamin C dosis tinggi 1000 mg. Vitamin C dosis tinggi 1000 mg. Itu salah satu ikhtiar kita. Ya, demikian juga kita difasilitasi oleh Allah bisa minum air Zam-Zam, minum. Jangan lupa hadirkan niat, karena air Zam-Zam itu liman syuribalahu, sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya, demikian juga bagi yang sehat sekarang, terus berdoa agar Allah terus jaga kesehatan. Sama saya titip pesan ini kepada Bapak Ibu sekalian, tolong berikan satu doa terbaik milik Bapak Ibu untuk kesembuhan satu saudara kita. Ya, sekarang di hotel ada Bapak dan Ibu yang sakit Bapak, yaitu Bapak Abdul Karim. Sampai hari ini beliau belum bisa sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka mohon ya berikan doa terbaik yang kita punya agar Allah sembuhkan saudara kita Bapak Abdul Karim, biar beliau bisa melaksanakan ibadah yang mana beliau telah niatkan dari tanah air. Beliau sudah sampai di kota Nabi namun belum sempat sholat di Masjid Nabi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, di kota Nabi ini ada beberapa tempat yang disunnahkan untuk kita kunjungi. Yang pertama kali adalah Masjid Nabawi ini. Ini yang paling penting, Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita menyiapkan perjalanan dana yang besar untuk melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Nah, kita ada di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Ya, ini maka kita sholat di sini. Ya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan kemudian yang kedua, masih di sekitaran Masjid Nabawi juga, kita juga disunnahkan untuk datang ke Raudhah, ke Raudhah. Alhamdulillah tadi malam bapak-bapak sudah berhasil ya bapak-bapak ya. Sudah berhasil ke Raudhah dan insya Allah hari Ahad, ibu-ibu sekalian, hari Ahad pagi nanti diinfokan jam pastinya jam berapa. Ibu-ibu juga akan berangkat menuju Raudhah untuk melaksanakan ibadah di sana. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti selepas dari Raudhah, nanti ibu-ibu akan diarahkan menuju Babus Salam, pintu untuk memberikan salam kepada Nabi SAW dan 2 orang sahabatnya. Ya, sebagaimana yang ada di buku panduan kita, ada ucapan salam kepada Nabi, yaitu Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Setelah itu kita keluar. Kemudian selain di Masjid Nabawi dan juga Raudhah, kita juga disunnahkan untuk datang ke Masjid Quba. Dahulu Nabi SAW selalu datang ke Masjid Quba 1 pekan sekali di hari Sabtu. Kadang-kadang beliau berjalan kaki, kadang-kadang beliau naik kendaraan. Ya, jadi Nabi SAW pergi ke Masjid Quba. Ngapain beliau di Masjid Quba? Beliau sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Bisa sholat sunnah wudu, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah yang lainnya. Yang pasti Nabi SAW sholat sunnah di Masjid Quba 2 rakaat. Bahkan barang siapa yang wuduknya dari rumah, kemudian dia sholat di Masjid Quba 2 rakaat, maka kata Nabi SAW itu merupakan pahala umrah. Itu merupakan pahala umrah. Insya Allah hari ini semoga Allah berikan kita kesempatan bisa berkunjung ke Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun di atas keimanan. La masjidun ussisa ala taqwa, kata Allah. Allah sebut Masjid Quba itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. La masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi. Dan masjid yang dibangun atas landasan ketakwaan itu yang paling berhak untuk kita tegakkan sholat di sana. Nanti kita akan ke Quba.
Setelah ke Quba, yang ketiga kita juga disunahkan untuk datang ke Uhud, melihat ada gunung, yang mana gunung ini kata Nabi SAW, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung itu mencintai kita, orang-orang Islam, dan kita pun mencintai Uhud. Ya, jadi itu Nabi mengatakan Uhud itu mencintai kita dan kita pun mencintai Uhud. Nanti kita ke sana, dan di Uhud juga ada namanya pemakaman syuhada Uhud. Ya, nanti insya Allah ada Ustadz siapa? Dayu. Ustadz Dayu juga nanti siap kalau ada jamaah yang ingin naik ke Bukit Pemanah. Beliau tadi malam sudah bilang siap mendampingi untuk melihat bagaimana proses terjadinya peperangan itu sampai Nabi SAW menang di awal, kemudian karena godaan dunia dari sebagian sahabat turun sehingga kaum musyrikin naik, lalu diserang dan akhirnya kaum muslimin kalah saat itu. Ya, maka hati-hati tentang perkara dunia ini, bisa menggelincirkan, bisa mengalahkan kita. Nanti akan dijelaskan juga ibrahnya di sana. Nah, itulah beberapa tempat yang kita disunahkan. Bagi bapak-bapak mungkin ada juga yang sudah lihat ada pemakaman Baqi. Ya, di sebelah keluar kita dari Raudhah itu, di depannya itu ada Baqi, itu pemakaman kaum muslimin yang tiap 5 waktu kita sholat itu dimakamkan di pemakaman Baqi. Mungkin ini yang ingin kami sampaikan, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari Ahad besok, ini Ahad apa Sabtu? Hari Ahad besok kita akan siap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah, dan itulah inti dari safar kita. Ya, berziarah ke Masjid Nabawi intinya adalah pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka tetap jaga kesehatan. Kita di sini masih pemanasan. Inti ibadah kita adalah ibadah umrah itu. Jangan sampai kita pemanasannya sudah jor-joran, ketika ibadah inti loyo, jangan sampai. Pemanasan itu sampai ketika titik di mana kita harus betul-betul berjuang, disitulah perjuangan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti ada terakhir bimbingan manasik umrah ya Ustaz ya. Nanti diinfokan kembali hari apa kira-kira? Hari ini. Hari ini sore ya? Hari ini ke kebun, berarti hari Ahad? Malam Ahad, mungkin malam. Nanti diinfokan lagi. Ada bimbingan, praktek lagi kita cara masang ihram. Kalau ibu-ibu insya Allah aman kan ya? Kalau bapak-bapak ini nanti kita praktek lagi ihram, dan mungkin ihramnya sudah dipakai di hotel. Ya, biar nanti ketika turun di Bir Ali kita tidak susah-susah lagi pasang. Ya, paling kalau tidak mau langsung buka celana silakan pakai celana, tapi kain ihramnya sudah dipakai. Ya, nanti ketika di Bir Ali tinggal dibuka aja celananya, kita langsung bulatkan tekad kita, berazam untuk berihram dan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya, insyaallah labbaik Allahumma umratan. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ibadah ini ibadah agung, ibadah besar. Maka tetap ingat 2 syarat diterima ibadah: ikhlas dan sesuai petunjuk. Tetap kita yakin petunjuk Nabi itu adalah yang paling benar, paling baik. Jangan sampai kita melirik ke kanan dan ke kiri. Kita timbang dengan hati, jangan. Ya, timbangan kita adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang lain itu lebih menarik, yang menarik belum tentu bagus, belum tentu baik, ya. Maka yang insya Allah sesuai tuntunannya lah, itulah yang baik. Ibadah itu tidak perlu banyak, ibadah itu tidak perlu mewah, tapi ibadah itu yang perlu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, penutup doa dari kami, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal soleh yang telah dilakukan, dilaksanakan, diperjuangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga semua harta-harta yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk melaksanakan ibadah ini diganti berkali-kali lipat. Bukan hanya materi fisiknya, namun keberkahannya. Keberkahan itu yang membedakan antara harta yang berkah dengan harta yang tidak berkah. Harta yang berkah sedikit cukup, harta yang banyak tidak berkah, tidak cukup. Maka yang kita cari dalam hidup kita keberkahan, dan keberkahan itu selalu bersama ketaatan. Keberkahan itu selalu bersama ketaatan. Semoga selepas kita melaksanakan ibadah umrah ini, Allah jadikan kita manusia-manusia yang taat, sehingga kita diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan melakukan kebaikan, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini manusia banyak sekali. Insya Allah nanti di Mekah kita akan melihat manusia jauh lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau seandainya rahmat Allah itu terbatas. Bayangkan kalau seandainya surga Allah itu terbatas. Bayangkan kalau seandainya surga Allah itu ada kuotanya. Apakah kita masuk salah satu dari orang yang dimasukkan ke dalam surga? Bayangkan kalau seandainya surga Allah itu terbatas. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang taat banyak sekali. Nanti kita akan lihat ada orang yang tawaf dengan perutnya, ada orang yang sholat dengan satu kakinya, ada yang orang dia melaksanakan ibadah namun dengan matanya yang buta. Kalau seandainya rahmat Allah itu terbatas, apakah mungkin kita masuk surga? Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berikan kita kesempurnaan fisik, kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan harta, manfaatkanlah kesempurnaan itu untuk meraih surga Allah. Kata Nabi SAW, ala inna silatallahil ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Wahai sekalian, ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga yang wajib kita beli dengan semua yang kita punya. Harta, fisik, waktu, pikiran, ilmu, harus kita beli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita, istiqomahkan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di atas Islam, di atas husnul khatimah. Demikian dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.